Nah, update lagi untuk Bitcoin di hari ini sebenarnya plannya tetap masih sama video yang lalu ya. Kalau misalkan kalian ada nonton video yang lalu itu menurut gue itu bener-bener important video banget ya. Itu menjelaskan alasan kenapa level 31.000 ini bisa menjadi pertanda top teman ya. Bisa jadi ya. Pastinya kita ingin melihat konfirmasi bahwa ternyata 31 ini bukanlah top dan kita bakalan menuju ke level 40.000 dengan catatan teman ya. Dengan catatan Bitcoin bisa tembus di atas level 30.000 ini teman-teman karena banyak banget multiple times kita tes level 30 atau 29 akhir ini lalu kena reject setelah itu. Jadi kalau misalkan ada daily candle closing di atas level 30.000, nah itu menurut gue baru ada potensi wave 5 itu bakalan datang. Selama itu tidak terjadi ya kita jangan berharap gitu ya. Kalau misalkan nggak ada konfirmasi ya ibaratnya kita ngapain berharap atau memaksa kan kehendak kita, oke, buat Bitcoin akan menuju ke dalam wave 5 ke level 40.000 tersebut. Kalau misalnya nggak terjadi, malah nanti kitanya yang jadi stres sendiri gitu, nungguin ke level 40.000, nggak taunya 31.000 ini malah top. Nah, melalui grup sendiri, ini gue ada update setiap hari ya untuk Bitcoin secara short term maupun long term ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini gue kemarin sempat ngasih sinyal Mesh USDT, ini short trade sebenarnya, ini udah dari tanggal 19 ya ketika harganya masih 4,7 dan persis di pagi ini Mesh sempat nyentuh sampai 4,2 nih ya. Jadi masuk ke dalam target kita dengan risk reward sekitar 1:3. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut-ikut signal seperti ini ya atau outlook Bitcoin serta altcoin, biasanya gue akan update setiap harinya daily update secara real time melalui grup ini ya. Jadi grup ini juga gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Terus kalian juga bisa lihat gue masih running open posisi Bitcoin gue ya dari level 26,9 dan saat ini udah sekitar 9% in a profit gitu ya. Untuk SL-nya ini sebenarnya cari aman aja di level 25.850. Jadi bukan di 264 atau 26.000 awal tapi persis berada di lowest point dia yang ada di tanggal 13 Mei ini. Untuk TP-nya ya kalian bisa lihat ini 28,5 sebenarnya hanyalah sebuah estimasi ya, tetapi ya bisa all the way hingga level 29.000. Jadi gue bisa saranin ya untuk market futures BingX ini salah satu fee-nya juga yang paling rendah, apalagi kalau misalkan kalian rutin beli koin ya, jual beli koin itu, ini biaya transaksinya untuk spot trade itu benar-benar tidak dikenakan sama sekali layaknya market-market yang lain gitu ya. Jadi bagi yang tertarik sekali lagi kalian bisa tinggal daftar aja mau link di deskripsi, khusus 0% fee trade itu hanya menggunakan link gue. Nah, untuk short term sendiri ini sebenarnya ada satu good news gitu ya, bahwa baru aja pagi ini ya kita mengalami yang namanya bullish engulfing kendali ya dari time frame 4 jamnya. Jadi setelah pump yang kemarin kita lihat di sini ya kita kena reject kembali setelah itu ya. Cuman ternyata ini agak diinvalidasi dengan pump yang baru aja terjadi pagi ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini kan gue ada update gitu ya. Ada kemungkinan bisa jadi kita dimanipulasi ke level 26.200 di sini ya di short time frame-nya gitu ya untuk jangka pendeknya. Karena biasanya banyak sekali kita mengalami kejadian untuk menangkap liquidations doang gitu teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini kan lowest point kalian bisa lihat ada di berapa? 26.400 gitu untuk Bitcoin ya. Ya bisa aja kita dijatuhkan di bawah level tersebut gitu ya untuk memakan likuidasi, untuk memakan orang yang menggunakan leverage terlalu tinggi and then dibikin rebound kembali gitu. Jadi itu memang adalah potensi short term yang kemungkinan bisa terjadi gitu untuk Bitcoin ya. Cuman untuk saat ini dengan ada bullish engulfing di time frame 4 hour ini, ya ini bisa agak sedikit mengurangi kejadian tersebut terjadi gitu ya. Cuman kalau misalkan itu pun terjadi ya tetap aja kita juga nggak bakalan kena SL karena SL kita benar-benar aman banget itu ada di lowest point yaitu di level 25.850 persis ada di sini teman. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghindari manipulasi-manipulasi seperti ini terjadi ya, yang seperti kita lihat breakout ke level 27,5 and then di dump kembali teman-teman hanya untuk memakan likuidasi. Jadi ya kita ingin menghindari manipulasi whaler ya. Jadi untuk menghindari manipulasi ya kita set SL-nya benar-benar di titik terendah gitu. Terus ya ada kemungkinan ini bisa jadi udah rebound juga ya. Bisa jadi maybe kita nggak bakalan ngetes area level 26.200 itu dari mana ya? Dari Fibonacci-nya kita bisa ukur teman-teman ya dari paling bawah ke titik paling atas di sini ya. Kita udah terkoreksi sekitar 618 di sini ya. Jadi udah masuk ke dalam kategori golden ratio 26.500 ini exactly terjadi pas kemarin pagi teman-teman ya ini ya di sekitaran 26,5 and then kita melakukan rebound nih di area tersebut nih ya. Sejauh ini sih kita masih ngehold gitu. Cuman kalau in case nggak bisa ngehold ya berarti welcome 26.200 teman-teman ya sebelum mungkin akhirnya tetap target area midtermnya sih tetap sama gitu ya, tetap ke level
29.000 gitu untuk Bitcoin ya. Ini adalah level dari descending pattern yang udah kita gambarin dari kemarin-kemarin gitu ya. Ini juga sejajar dengan analisa di video yang lalu di mana gue mengatakan 31.000 ini bakalan menjadi top untuk Bitcoin, dan kemungkinan repeating pattern tetap sama gitu ya, sama dengan yang terjadi di tahun 2019 juga, bahwa saat ini sebenarnya kondisi kita lagi ada di mana ya? Kondisi kita lagi ada di yang di tanggal 30 Juli ini teman-teman ya. 29-30 Juli di mana ya? Saat ini kita turun and then kita akan mengalami rebound sampai menuju ke area daerah descending pattern ini teman-teman ya. Resist dari descending pattern ini yang akan sitting berada di level 28.500, kasus di 2019 ini berada di level 12.000. Dan saat ini kurang lebih juga plannya masih tetap mirip ya, memang targetnya memang all the way hingga ke level 29.000 yang menjadi resist dari descending pattern, yang overall descending pattern ini adalah pattern bearish. Jadi setelah menyentuh poin tersebut ya expect akan terjadi rejection lagi teman-teman ya, and then eventually malah ternyata melakukan breakdown ke level 24.000 untuk Bitcoin ya. Menurut gua udah nggak ke 25 gitu ya, tetapi dari ranging area ini once kita breakdown ya ini pasti minimal akan ke 24.000 ya, karena dari pattern breaknya sendiri ini kita hitung teman-teman dari sini ke sini, and then misalkan let's say dia breakdownnya persis di tanggal sekitaran bulan Juni ya, ini bahkan udah sampai ke level berapa nih ya, dari pattern breaknya sendiri udah 22.7 gitu ya. Ya cuman kita ambil aja minimal ke level 24.000 lah. Kalau 25.000 ini udah agak unlikely teman-teman, karena ini agak invalid teman-teman dari pattern break yang ada. Kita ukurkan dari bokong ke support nih ya, support ke resist kita ukur bokongnya, dan kita akan menemukan targetnya itu sebenarnya nggak sentuh di level 25, tetapi ya minimal 24 sampai 23.000 sekian untuk Bitcoin gitu. Itu kalau misalkan terjadi pattern break dari descending triangle ini. Jadi memang sedikit teralat dari beberapa video yang lalu di mana kita mengatakan bahwa level 25.000 ini adalah previous resist yang akan berubah menjadi strong support teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita terlalu lama ranging di area ini teman-teman ya, once kita breakdown pasti akan terjadi satu pergerakan besar dan nggak mungkin cuman bakalan ke area level 25.000 gitu. Ke area level 25 ini sebenarnya kalau misalkan kita dari sini teman-teman ya, ini all the way down ke level ini teman-teman. Cuman kan di sini kita dalam beberapa hari ini, seminggu belakangan ini kita kan cukup ranging nih ya, kita cukup sideways terlalu lama di sini, apalagi kalau misalnya kita udah rebound ya itu akan menginvalidasi level 25 tersebut gitu ya. Level 25.000 itu asumsi kalau misalnya kita udah jatuh dari tanggal 6 Mei ya, terus kita sideways sedikit and then kita continuous goes down gitu. Nah, tapi so far kan kita cukup nahan di sini ya, dari segi time frame daily sendiri kalian bisa lihat kita masih sejajar di support ini. Dalam time frame daily sendiri yang paling penting adalah bahwasanya kita nggak pernah daily closing candle di bawah dari garis kuning ini ya, yang kalian lihat ini ya. Jadi so far itu juga salah satu good news untuk Bitcoin ya, dan ini bisa mendatangkan rebound juga selama kita tidak closing di bawah ya. Kita cuma sempat nge-week di bawah tetapi tidak closing di bawah persis di tanggal 12 Mei dan 18 Mei. Ini kalian perhatikan hanya satu week teman-teman ya, tetapi kita tutup candle-nya masih tetap di atas garis kuning ini. Jadi memang selama 2 bulan terakhir ini kita belum pernah closing di bawah ya, kita hanya sempat nge-week di bawah. Mungkin ini hanya sekedar untuk menangkap likuidasi aja untuk yang style support di area level 26.700. Nah, jadi paling ya itu aja sih apa yang pengen gue bahas di video kali ini untuk Bitcoin ya. Memang plannya masih tetap sama gitu untuk Bitcoin ya, tetap area resist dari descending pattern ini yang ada di level 29.000. Kalau menurut kalian, kalian memiliki strategi yang berbeda, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, kalian bisa share pendapat kalian. Itu aja kalau dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.